faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah for your goodness, Lord. I want to sing of your goodness more, Lord Jesus. Oh, I love your voice. You have led me through the fire. Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, terima kasih Om Robert untuk pembacaan Mazmur 91. Kemudian untuk Voice of Pentecost kita lanjutkan. Silahkan Caca, boleh dibantu di-share. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras,
dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dilanjutkan dengan doa syafaat. Dipersilahkan Om Roland. Mari kita satukan hati, kita mau sepakat, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk generasi Yeremia, untuk pemimpin gereja kita. Sekiranya malam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati kami, Engkau telah menyediakannya Tuhan untuk kebaikan kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah Tuhan bagi masa depan kami.
Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau juga Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas waktu yang telah Kau berikan juga pada kesempatan ini. Kau berikan kepada kami Tuhan waktu untuk kami boleh berkumpul Tuhan beribadah. Kami percaya bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami percaya bukan karena rencana kami. Tapi ada ya Bapak kekuatan yang daripada-Mu dan rencana yang daripada-Mu Tuhan yang tinggal dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu Tuhan sehingga kami boleh memperoleh berkat. Kami memperoleh Tuhan pedoman untuk hidup kami Yesus melalui hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan di hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami untuk melayani-Mu, untuk memuji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu yang besar itu Tuhan. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk kami Tuhan bersepakat Tuhan menaikkan pujian Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi-Mu Yesus. Karena Engkau memang yang layak Tuhan, dan biarlah ini menjadi dupa yang berharum untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang maha baik, saat ini Tuhan kami lebih dari 2 atau 3 orang kami bersepakat ya Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Indonesia, di mana kami lahir Tuhan. Inilah tanah air kami Tuhan Indonesia. Kami percaya mata-Mu tertuju Tuhan kepada Indonesia. Engkau berkati Tuhan dari tanahnya. Engkau berkati dari airnya, Engkau berkati dari laut, Engkau berkati dari udaranya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapa bangsa kami Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau berkati Tuhan mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dan semua Tuhan kekayaan alam Tuhan yang ada di Indonesia juga Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia Yesus. Terima kasih Bapak, dan tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa bangsa kami Indonesia. Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan, Engkau ya Bapak yang memberikan Tuhan kesembuhan, Engkau memberikan Tuhan penghiburan bagi bangsa kami rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan jalan kehidupan. Engkaulah penghiburan itu, dan Engkaulah jalan keselamatan Tuhan menuju ke surga. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Bapak yang maha baik, kami mau berdoa Tuhan bagi pemimpin kami ya Bapak. Bapak Jokowi, ya Bapak, dan Ma'ruf, amin. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka hikmat ya Bapak. Berikan pengertian Tuhan akan rencana-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia, terutama untuk rakyat Indonesia Tuhan yang terbaik ya Bapak. Kami mau serahkan juga kepada semua pembantu-pembantunya, menteri-menterinya. Engkau memberikan juga kepada mereka kekuatan Tuhan dan mencari jalan keluar Tuhan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak posisi tertinggi Tuhan, MPR sampai ketua RT Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan hikmat kepada mereka, lingkupi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja Tuhan bukan untuk pribadi mereka, tetapi mereka boleh bekerja Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Engkau penuhi mereka dengan hikmat-Mu Yesus. Bapak yang maha baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bapak Kepala Gembala kami Tuhan, Pak Niko dan Kempa wakilnya Tuhan. Engkau juga memberkati Gembala kami Tuhan. Biarlah Bapak hikmat yang daripada-Mu, dan apa yang rencana-rencana-Mu yang Engkau inginkan bagi kami Tuhan, jemaatnya ya Bapak. Biarlah ya Bapak itu ya Bapak boleh tersampaikan ya Bapak. Sehingga rencana-Mu Tuhan boleh Bapak terjadi Tuhan bagi Bapak jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga Pak Niko, istri dan semua anak-anak cucunya juga. Engkau memberkati ya Bapak. Biarlah mereka juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang dimanapun Engkau tempatkan gembala kami ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi Gembala Rayon 1A, Pak James dan keluarga. Engkau juga memberkati dan semua gembala-gembala di Rayon 1A Tuhan. Engkau juga memberkati semua keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa kepada Pak Bambang Tuhan dan keluarga Bu Indri juga. Engkau memberkati ya Bapak. Jika ya Bapak di hari ini Pak Bambang akan menyampaikan ya Bapak firman-Mu Tuhan, biarlah ya penyertaan-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan juga yang memberikan kepada Pak Bambang Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Pak Tatang Tuhan sebagai dan Bu Ika sebagai wakil gembala Tuhan, penopang untuk ya Bapak jemaat Tuhan, dan Mawang Sangko juga memberkati Tuhan.
Berikan ya Bapak kekuatan, kesehatan yang daripadamu Tuhan untuk keluarga ini. Kau berkati Tuhan melimpah yang daripadamu Yesus. Kami mau berdoa Tuhan bagi generasi Yeremia ya Bapak. Kami percaya Tuhan generasi ini Tuhan telah Kau persiapkan ya Bapak untuk menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Mereka menjadi ya Bapak berani ya Bapak. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Hati mereka hanya melekat kepadamu Tuhan. Mereka ya Bapak tidak pantang mundur ya Bapak. Mereka akan maju terus ya Bapak untuk ya Bapak menyelesaikan amanat agungmu ya Bapak, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Penuaian ya Bapak besar telah terjadi Tuhan. Dan ya Bapak generasi ini juga Kau telah siapkan ya Bapak. Dan itu nubuatan ya Bapak yang telah terjadi ya Bapak ribuan tahun yang lalu. Terima kasih Yesus, berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan Tuhan. Dan berikan ya Bapak kepada mereka Tuhan percaya diri dan tidak menganggap mereka masih muda, mereka tidak mampu, tapi mereka percaya kekuatan yang daripadamu Tuhan yang memampukan mereka Tuhan untuk melayani kepada siapa saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita bersuka cita kembali bertemu dalam ibadah online lewat Zoom seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya sukacita yang dari Tuhan dalam kita tidak berkurang. Katakan amin. Amin. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita Saudara. Menghadapi menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Kalau nggak ada kegiatan yang lain Saudara, Bapak Ibu Saudara yang off kamera bisa di on kamera ya. Kita mau sambil kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, kita mau saling fellowship satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Dan mari kita serukan haleluya. Haleluya. Haleluya, makasih Tuhan. Dan kalau bisa Bapak Ibu Saudara, boleh bangkit berdiri, kita sama-sama mau bersuka cita ya Saudara ya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Ayo dong. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo saudara, bangkit. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Ayo dong. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Ayo sama-sama ya, sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ayo dong. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Sama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacita. Karena sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku mengalir. Ayo sama-sama yuk. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, tepuk tangan buat Tuhan ya. Karena sukacitanya membangkitkan pengharapan kita. Sehingga kita gak jadi lemah ketika janji-janjinya dipenuhi atas kita. Apa yang tak pernah dilihat mata. Ayo dengan iman yuk. Yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati.
sediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan saudara? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yo, kalau bisa kita serukan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sukacitamu kini telah membangkitkan kami kembali, menjadi kekuatan kembali bagi kami untuk tetap percaya ya Tuhan. Percaya kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu adalah ketika kami lemah, Engkau menjadikan kami kuat. Oh, ketika kami sakit, Engkau jadikan kami sembuh. Tuhan, itulah kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami, memberikan kemenangan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Mari kita bersyukur saudara. Mari kita bersyukur saudaraku. Kita mulai dengan bersyukur. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, let your truth set us free. Biar kebenaran-Mu yang bebaskan kami sekarang. Bebaskan kami. Oh, sembuhkan, kuatkan. Oh, kebenaran-Mu. Yesus, Kau kebenaran, dengan iman yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Perlu anugerah-Mu, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Katakan dengan iman saudara, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu. Yes. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
yang kuat kita. Kalau kita minta roti, dia nggak kasih batu. Kita minta ikan, dia nggak kasih ular, saudara. Jaminannya untuk kita, saudara. Sebab kami percaya yang kau jaminkan bagi kami adalah hal yang hebat, perkasa, dahsyat, yaitu Engkau Yesus. Kau jaminkan Roh Kudus-Mu dalam kami. Rababa shandara la baba baba rakababa. Koriandara la baba 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 baba. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Jangan ragu saudara, ya, percaya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku hidup menyembah-Mu. Yes, sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah. Wow. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Jika memungkinkan, mari berdiri saudara, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Pengharapan selalu ada. Kuatkan menyembah, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yang Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Lawatlah
Penuhi kami, bawa kami berenang di dalam sungai. Sukacitamu kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus terangi hati kami semua. Agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami melakukannya. Maka kami akan mengalami kebajikan dan kemurahan-Mu sekalipun dalam masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya semua janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Amin. Amin. Shalom saudara semua. Shalom. Hari-hari ini tetap percaya urusan feedback aja, nggak ada persoalan. Saya berdoa dan Tuhan memberikan satu pengajaran tentang sungainya Allah. Dan Tuhan ajak kita untuk nyemplung ke dalamnya, berenang di dalam sungai Roh Kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Pohon-pohon akan tumbuh kanan kiri daripada sungai Allah di mana kita berenang. Tapi untuk mencapai itu ada beberapa hal yang kita harus lepaskan, yaitu kedagingan. Ya, agar Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kami. Saya ajak buka Yehezkiel 47. Ini bicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Dan memang ini bicara tentang Roh Kudus yang mengalir keluar dari takhta Allah. Dari hati Tuhan Yesus yang duduk di situ. Oh, ya. Langsung ke ayat 3 saudara ya. Waktu malaikat itu membawa Yehezkiel. Ada satu sungai di situ. Waktu Yehezkiel masuk, itu di bagian yang dangkal. Dan semakin dia berjalan, menyusur sungai itu, maka makin lama makin dalam sungainya dan makin lebar. Nah, awalnya saudara dikatakan ada orang yang pegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudara, waktu kita terima Yesus, timbullah kerinduan untuk melayani Dia. Dan makin kita mengerti bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus untuk melayani Dia dengan baik. Dalam kasih, dalam kuasanya, bebas dari dosa, bebas dari kedagingan, kita perlu Roh Kudus di atas segalanya. Karena Tuhan adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, pribadi ketiga, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mereka itu sebetulnya satu. Kalau disatukan disebut God is love. Allah itu kasih. Nah, dalam kasihnya saudara, Dia ingin kita semua melayani Dia. Dan apapun yang terjadi, kekayaan kita ada di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam rupiah. Amin. Semakin lama semakin kita didewasakan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang saya merasa, aduh Tuhan, kedagingan ini aja belum semua diatasi. Tapi Roh Kudus akan bawa kita. Nah, pertama saudara, saya ajak melihat Galatia 5 ayat 19. Ya, di sini ada daftar kedagingan sampai 21.
dalam masuk ke dalam sungai ini, Yehezkiel pertama dia masuk, dia harus melepaskan dosa-dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu jahat. Ini bagian pertama. Lalu Yehezkiel disuruh masuk ke dalam sungai, mengukur seberapa dalam dia dipenuhi Roh Kudus. Ternyata cuma semata kaki. Cuma semata kaki. Lalu malaikat itu mengajak lagi. Ayo berjalan 1000 hasta ke tempat yang lebih dalam. Tinggalkan dosa-dosa daftar kedua, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Kebanyakan manusia sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti pernah minta diramal. Bisa ke tukang ramal, bisa ke tepekong, bisa ke dukun, ya. Rata-rata seseorang tuh ada hubungan dengan kuasa gelap. Nah, Tuhan tuh nggak bisa terima, saudara, kalau dia harus tinggal bersama-sama dengan kuasa gelap. Karena itu dia katakan, lepaskan penyembahan berhalamu. Dewa, dewi, ya segala yang bukan Tuhan Yesus itu berhala, saudara, termasuk duit. Lalu kita harus lepaskan kalau kita pernah minta opo-opo atau pernah jimat-jimat untuk keamanan, untuk kemakmuran. Itu semua dari iblis. Karena itu waktu kita harus melepaskan ini, bakar dalam nama Yesus. Jimat-jimat itu. Saya juga dulu membakar dan herannya api itu bukan cuman kuning. Tapi waktu udah mau hampir mau padam, apinya berubah jadi hijau. Dan di situ kelihatan, oh ini kuasa gelapnya. Setelah waktu itu kita harus berdoa. Iblis, saat ini aku perintahkan keluar dari hidupku. Aku tidak ada hubungan lagi dengan engkau. Kita putus hubungan. Mulai saat ini aku milik Tuhan Yesus. Dan saat itu iblis gak bisa apa-apa kecuali lari daripada kita. Sihir, hipnotis, tinggalkan semua. Lalu masuk lagi ukur 1000 hasta. Dan di sini kita mulai meninggalkan dosa bagian ketiga, yaitu dosa hati. Dosa hati ini sangat amat penting karena kalau kita belum beres hati kita, belum mengampuni orang yang bersalah pada kita, dosa kita pun belum diampuni oleh Bapa di surga. Karena itu tinggalkan semua yang berhubungan dengan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Wah, kalau saya baca kepentingan diri sendiri dari kecil, biasanya manusia tuh sudah egois. Lihat aja anak kecil, kalau ada satu mainan, ada kakak dan adik, masing-masing pengen ambil tuh mainan, ya. Kalau adiknya sudah mengambil, nggak mau lepasin, kakaknya akan jitak dia. Plak, nah nangis, ambil. Ini sifat manusia dari kecil kita udah dilatih. Ya, bukan dilatih ya. Sudah kelihatan bahwa ada egoisme, dan ini harus dilepaskan. Betapa sering dosa ini disebut di dalam Alkitab. Kepentingan diri sendiri akan membawa kita tidak mungkin masuk surga. Karena itu kita harus saling menolong. Percideraan, roh pemecah. Roh pemecah kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Dalam nama Yesus. Kadang-kadang karena iri hati, saudara ya, karena hal-hal kedagingan, maka mulai menjelekkan satu sama lain. Ini termasuk di dalam daftar kedagingan yang harus kita lepaskan. Nah, waktu Yehezkiel sudah melepaskan itu, disuruh lagi, ukur lagi 1000 hasta. Oh, saya nggak cerita, aduh ini terlalu
tenggelam ya. Saudara, pertama tadi, dosa pertama dilepas, air itu memenuhi sampai ke mata kaki. Lalu dosa kedua, penyembahan berhala dan sihir sudah dilepas, airnya sudah sedengkul. Waktu dosa ketiga, dosa hati dilepas, Yeskiel masuk, airnya sudah sepinggang. Dosa keempat yang harus dilepas adalah pengertian yang salah. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus itu berdoa, aku berdoa Tuhan supaya Engkau berikan roh wahyu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Kalau ditulis mengenal Dia dengan benar, berarti ada juga yang gak benar. Dan yang gak benar itu kebanyakan berasal dari pikiran kita, saudara ya, yang memakai akal, pakai logika. Firman Tuhan adalah sesuatu yang supernatural. Kalau kita mempercayai, mengajarinya dengan logika, banyakan tidak cocok. Maka banyak orang bisa mengatakan, khotbahnya enggak di dalam logika. Enggak logis, itu mah aku enggak bisa terima. Karena itu Rasul Paulus, saudara, jauh lebih dewasa daripada kita. Dia meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia, berikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Nah, waktu kita mulai mempelajari, saudara ya, Alkitab, kita mempelajari pengalaman hamba-hamba Tuhan yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan ketahuan buah-buahnya baik dan ketahuan kuasa Tuhan itu menyertai. Waktu kita baca pengajaran mereka dalam buku-bukunya, tiba-tiba Roh Kudus katakan, ini kebenaran. Nah, saudara ya, dalam Efesus 1 itu diteruskan, coba terusin. Efesus 1 ayat terus 18. Ini keinginan Tuhan. Supaya mata hati kita menjadi terang. Supaya kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. 1. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bapa besar sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Wah. Kalau saya baca ini kalau terus ya, nanti di ujungnya dikatakan Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Segala kuasa telah diberikan pada Kristus Yesus dan Dia telah berikan kepada jemaat yang adalah tubuhnya. Kalau saya ngomong begitu, orang akan ngomong sombong betul. Loh, ini keinginan Tuhan, saudara. Justru ini sebabnya maka Yeskiel disuruh masuk sampai dia tenggelam. Nah, waktu pengertiannya sudah benar tentang Tuhan Yesus dan keinginannya, maka Yeskiel suruh masuk lagi ke dalam sungai. Sekarang dia masuk, ini sungainya udah tambah dalam. Sungai itu tidak bisa lagi berdiri menutupi dia hanya bisa berenang. Dan ini berarti dia berenang dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kalau kita sudah berenang di dalam keinginan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Bukan sekedar yang dangkal-dangkal, enggak, saudara. Pohon-pohon di sebelah kanan dan kiri dikatakan ayat 9 aja langsung. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tadinya, ini bicara tentang laut asin ya. Ada sungai yang mengalir dari mata air di Israel Utara,
terus sepanjang negeri dan berakhir di Laut Mati. Laut Mati itu nggak ada kehidupan karena sangat amat asin sampai kita bisa ngapung di sana kalau berenang ya. Jangan sampai masuk mata. Waduh, perihnya luar biasa ya, bisa buta malah. Nah, ikan di situ nggak bisa hidup. Tuhan bicara tentang satu sungai waktu dia mengalir maksudnya ke orang-orang Yahudi juga dan kemana saja saudara, kemana saja ikan akan hidup. Ikan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air kehidupan itu mengalir maka akan ada kehidupan. Ini bicara tentang sungainya Allah. Saudara. Ayat 12 dikatakan, sebentar. Ini baru sampai di ayat 9 ya. Ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, maka akan terjadi kehidupan. Semuanya di situ akan hidup. Ini saatnya sebetulnya seorang baru lahir baru. Sesudah dia sungguh-sungguh bertobat, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, dan Tuhan adalah roh dengan huruf besar. Tuhan adalah Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa. Ayat 18 mengatakan, dan kita semua akan diubah semakin serupa. Semakin serupa dengan Tuhan yang adalah roh. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di sini prosesnya sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara, waktu penuh itu ya, kemana saja kita melayani, maka di mana ada kematian karena terlalu asin, terlalu pahit kehidupan seseorang, kemana kita bawa kasih Yesus, maka di situ akan terjadi perubahan. Orang yang hidup penuh dengan dosa, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan, dalam hadirat yang semakin besar. Yohanes 4 ayat 14. Ini tentang wanita yang sedang mau ambil air di sumur ya, perempuan Samaria ya. Ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan, aku punya air, kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan sedang bicara tentang air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengatakan, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini bicara tentang Roh Kudus. Saudara, di saat kita dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda mulai menyertai, tanda-tanda orang percaya. Waktu kita mengusir setan, air hidup itu keluar dari diri kami mengusir setan dan setan harus lari. Waktu ada orang sakit, kita doakan, kita tumpang tangan, mengalirlah aliran-aliran air hidup dari dalam hatimu. Dan orang itu akan disembuhkan. Saudara, sekali lagi, kuasa itu hanya mengalir melalui kami. Bukan kita yang berkuasa. Enggak, saudara.
Kita ini seperti saluran selang air, ya. Waktu kerannya dibuka, air itu mengalir dengan kencang. Maka kita sebagai selangnya, memang orang sembuh, tapi kita bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir seperti itu dan memang itu kebenarannya, maka tidak mungkin kita akan sombong. Kita hanya akan tahu bahwa di saat Roh turun ke atasku, aku menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8. Dan waktu kuasa itu mengalirkan air hidup, orang disembuhkan, orang dilepaskan, orang menjadi percaya. Puji Tuhan. Yehezkiel 47 ayat 12. Waktu Yehezkiel berenang, memberitakan Injil kemana-mana, dituntun oleh Roh Kudus. Maka pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam pohon-pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini bicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan karena akar dari pohon-pohon itu berhubungan dengan sungai kehidupan yaitu Roh Kudus, maka daunnya tidak layu. Hidup mereka sampai umur genap, ya, evergreen, tidak pernah kuning atau layu, tetap muda, paling dikit semangatnya, ya, dan buahnya tidak habis-habis, berkatnya juga tidak habis-habis. Tiap bulan berarti tidak pernah terlambat. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan. Jadi berkat yang kita terima setiap bulan untuk makan dan hidup. Dan daunnya menjadi obat. Berarti kita akan dipakai Tuhan juga untuk menyembuhkan yang sakit. Amin. Saudara, mungkin ada yang berpikir, kalau saya hanya melayani Tuhan, bagaimana aku makan? Dari mana berkat itu datang? Karena itu Rasul Paulus tulis di dalam 1 Korintus 9:14, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dalam Galatia 5 ayat 6, Tuhan juga katakan, saling menolong, ya. Ayat 7. Bukan. Galatia 6 ya. Intinya saudara ya, orang-orang yang tidak melayani penuh, yang ada usahanya, itu harus menolong mereka yang memberitakan Injil. Karena mulai dari rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, semua itu memberitakan Injil. Dan orang yang memberitakan Injil semua berhak untuk ditunjang oleh orang-orang yang bekerja biasa. Ada satu contoh dari Rasul Paulus, memang dia istimewa saudara ya. Dia gak mau terima itu. Dia katakan saya punya hak untuk terima. Tapi saya gak mau pakai itu. Saya bikin tenda. Dari hasil saya buat tenda, saya menginjil. Saudara, ini lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Ada orang yang seperti ini. Berhak terima persembahan kasih, tapi dikembalikan ke gereja. Ini mulia, saudara. Ini seperti Rasul Paulus. Ya, ini saudara ya, bagi yang perlu ya dipakai. Gak salah juga, memang haknya.
Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan kita yang hidupnya udah lepas dari kedagingan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini berlaku bukan hanya untuk penginjil, tapi untuk semua anak-anak Tuhan. Kalau engkau bekerja, kalau engkau berusaha, punya pabrik, punya usaha, percetakan, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Roh Kudus. Hasilnya, buahnya pada musimnya selalu ada, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeremia 17 ayat 8. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, sekalipun dalam masa pandemi. Tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, awet muda, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, tahun mendatang ini tahun 5782 payback. Sekali dalam 7 tahun kita ada menghadapi satu masa kekeringan. Saudara. Tapi ayat ini berjanji mereka yang nempel pada Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, berenang di dalam hadirat Roh Kudus, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak perlu khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana tidak sukacita, saudara? Mana mungkin? Saudara percaya saja. Saya paling suka lagu-lagu Pentakosta lama, saudara. Percaya saja, percaya dan kau pasti menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya dan kau pasti menang. Dan lalu haleluya, haleluya. Percaya saja. Wahyu 22 ayat 2 sampai 5. Awalnya sungai Roh Kudus keluar dari bait Allah, ya, dari tahta Allah juga. Lalu masuk ke dalam kita. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, sungai itu mengalir keluar dari diri kita orang percaya yang penuh Roh Kudus. Sekarang di ujungnya Wahyu 22, di ujungnya Alkitab, di sini dikatakan lagi, malaikat lagi bahwa penglihatan yang diberikan pada Yohanes tentang Yerusalem baru. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan 1 kali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya mulai di Yerusalem, tapi ke seluruh dunia. Kalau saat ini ya kita semua sudah terlibat, saudara, ya, di APT, maka kita boleh bawa hadirat Tuhan, bawa sungai itu ke seluruh dunia. Sekalipun gak usah pergi bayar tiket mahal-mahal seperti dulu, tapi melalui Zoom, Roh Kudus akan mengalir juga. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat adalah kutuk, adalah hukuman, adalah segala yang tidak baik. Tidak akan ada lagi laknat bagi kita. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya, yaitu kita yang melayani dalam sungainya Allah, akan beribadah kepada Dia. Ayat 4.
Dan mereka akan melihat wajahnya. Wajah bicara tentang hadiratnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada kegelapan lagi. Mereka tidak perlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah adalah lampunya. Dan kami akan memerintah sebagai raja-raja kecil. Raja dengan huruf kecil. Raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita anak-anak yang diadopsi. Kita adalah raja-raja kecil yang akan memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus mengundang kita. Siapa yang mau berenang di dalam sungainya Allah? Siapa yang mau berenang di dalam sungainya Allah? Engkau akan mengalami menjadi pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Bahkan daun-daun itu menjadi obat. Tidak akan mengalami masa kekeringan. Karena kita mendapat janji-janji Bapa melalui Roh Kudus yang manis. Siapa yang mau angkat tanganmu? Jesus, terima kasih Tuhan. Hampir semua mengangkat tangan. Kami semua berenang dalam sungai-Mu Tuhan. Kami semua berenang dalam sungai-Mu. Diana masih, Diana Diana basar, Diana makin. Inana masih, Adaba. Inana masih. Oh, nada baba 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 baba. Urapan itu akan mengubah pribadi kita. Waktu kita melayani, Roh Kudus turun ke atas kita. Waktu Dia turun ke atas kita, kita menerima kuasa untuk mendoakan yang lain. Siapa yang rindu menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu lagi. Sirana baba 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 Kudia rabasha curahkan Tuhan, curahkan. Sungai dari Allah boleh memenuhi kami. Sungai dari Allah boleh mengalir ke dalam dan mengalir keluar juga untuk orang lain Tuhan. Terus Tuhan, terus. Semua yang sudah basah roh saat ini unmute, ikut berdoa Roh Kudus. Biarlah semua yang mendengar menerima dan boleh tenggelam
di dalam sungainya Allah yang membawa sukacita kembali. Kadang-kadang sukacita itu hilang karena keadaan-keadaan sekeliling kami. Mungkin karena tekanan-tekanan hidup. Mungkin karena perkataan-perkataan yang menyakiti. Tapi Tuhan rindu kita terus berada, berenang di dalam sungainya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saat ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Memang sungai Allah tidak mungkin bisa sampai kalau bukan karena karya agung Tuhan di Kalvari. Semua adalah karena karya Tuhan Yesus yang maha besar. Maka Roh Kudus boleh turun. Bukan hanya turun, tapi tinggal di dalam kami. Sekarang kita adalah baitnya Roh Kudus. Saya gemetar. Sekalipun kita tidak berkata-kata, Roh Kudus terus mengalir. Kami tahu Tuhan kerinduan-Mu semuanya dipenuhi dengan Roh-Mu. Maka kami melayani dengan baik. Bukan dengan kekuatan dan pintar kami. Tapi dengan Roh Kudus-Mu. Tenggelamkan. Izinkan kami saat ini ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari saudara pegang roti, angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Pada malam itu waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Setiap kali kamu memakannya, kehidupan Kristus masuk ke dalam kami. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini janji Tuhan. Dan kami akan terus berenang di dalam sungainya Allah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal. Dan aku, kata Tuhan, akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan katakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus yang mensucikan semua dosa kami. Darah Yesus memulihkan hati kami. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mengucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Roh Kudus.
Sembah dia sebentar lagi. Sembah dia, sebab dia layak. Engkau layak menerimanya. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Oke, terima kasih untuk Pak Bambang atas firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih juga kepada tim Praise and Worship yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Sekarang saya persilahkan kepada Pak Tatang. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja mengakhiri bulan Agustus dan hari ini kita ada di minggu pertama di bulan September. Nah, ada satu hal yang menarik tadi dikatakan, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Nah, pada kesempatan ini saya akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang 10. Dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, saya percaya pada zaman ini benih dan roti diberikan kepada kita dalam wujud yang sama, yaitu dalam bentuk uang. Oleh karena itu, kita yang harus bisa memilah atau membedakan mana yang benih untuk ditabur, mana yang roti untuk dimakan. Nah, jangan sampai benih dan roti itu dimakan semua dan kita merasa tidak punya benih untuk ditabur. Nah, pada kesempatan ini di layar saudara ada nomor rekening untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Saudara bisa mentransfer persembahan dan persepuluhan saudara, dan nanti bukti transfer boleh disertakan, dikirim ke WA seperti yang tertera pada layar kaca saudara. Nah, saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Firman-Mu yang menyatakan bahwa tiap bulan ada lagi buah yang baru. Dan pada hari ini kami ingin mempersembahkan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Kami ingin mengembalikannya dan kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan, sehingga tidak pernah berkesudahan kasih setia dan kebaikan serta penyediaan daripada Engkau Bapa. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dengan sukacita kami membawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Oke, untuk persembahan Bapak Ibu, untuk persembahan umum dan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA, Cabang Menara Ancol, Jalan GBI Datot Subroto. Bisa dicatat, nomor rekeningnya adalah 635-016-1722. Kemudian untuk selanjutnya adalah persembahan diakonia, misi dan gedung. Bisa dicatat untuk rekening BCA-nya adalah 714-031-0233 atas nama Bapak Tatang Wijaya. Untuk semua persembahan ini boleh tolong bukti transfernya dikirimkan Bapak Ibu ya ke nomor WA 0813 824-78861. Selanjutnya, untuk ibadah kita KUL, GBI Dharma Wangsa akan dilangsungkan setiap hari Rabu, jam 7 malam. Nanti untuk meeting ID dan passcode untuknya bisa di-sharekan di WhatsApp group ya Bapak Ibu. Dan minta tolong untuk semua yang hadir bisa join di KUL kami ini. Terima kasih. Selanjutnya, untuk hearing prayer akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi Bapak Ibu, dan biasanya akan langsung dilayani oleh Pak Bambang dan
Bu Rani dan Pak Robert dan tim-tim yang akan membantu. Oke, selanjutnya untuk rumah doa online akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8. Namun untuk minggu ini akan diliburkan terlebih dahulu karena akan ada kegiatan dari GBI Pusat, yaitu adalah Healing Movement Ministry Online atau HMM Online yang diadakan juga hari Kamis jam 7 malam juga Bapak Ibu sebagai pengganti dari rumah doa online ini. Selanjutnya untuk ibadah hari Minggu akan diadakan ibadah anak biasanya 2 kali dalam sebulan di hari Minggu dan 2 kali dalam sebulan juga di hari Sabtu khusus untuk KUL. Nanti Bapak Ibu bisa kontak ke Kak Shalom atau ke Kak Tionar untuk mengikuti acara ini khusus untuk anak-anaknya. Selanjutnya, untuk Junior Church dan Youth Shield of Faith akan diadakan untuk JC-nya khusus di setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nanti bisa tolong dikontak Kak Vinel untuk mengikuti Junior Church ini. Dan kemudian untuk Youth Shield of Faith hanya akan diadakan di minggu kedua dan minggu ketiga. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi oleh Kak Caca. Selanjutnya, untuk ibadah online minggu depan, tanggal 12 September 2021, Bapak Ibu bisa menyaksikan di YouTube ya Bapak Ibu, sudah ada jam 7 pagi yang akan melayani adalah Bapak Daniel Tan. Selanjutnya, yang berulang tahun di bulan September, ada Matthew, Naria, Kak Dion, kemudian Kak Diana, dan banyak banget nih di sini Bapak Ibu, bisa tolong dicatat, di screenshot, dan di tanggal-tanggal yang ada boleh diselamatin untuk jemaat GBIDS yang berulang tahun di bulan September. Khususnya hari ini ada Naria dan Kak Dion yang ulang tahun. Nanti bisa diberkatin sama Pak Bambang. Lanjut, yang kita tunggu-tunggu adalah ibadah Zoom lagi nih Bapak Ibu di minggu keempat, tanggal 26 September boleh dicatat, jam 9, dan kembali akan dilayani secara istimewa dari Pak Bambang Rianto. Dan untuk semua kegiatan ibadah kita, Bapak Ibu bisa saksikan di GBI Dharma Wangsa di YouTube ya Bapak Ibu. Kemudian untuk semua informasi juga boleh diikuti di IG-nya GBI Dharma Wangsa. Sekian pengumuman dari kami. Dan untuk pembacaan Pentakosta ketiga, dipersilahkan Daud dan nanti dilanjutkan doa berkat oleh Pak Bambang. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita bersama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Biarlah saat ini kami meneruskan pelayanan kami masing-masing. Penuh dengan damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang semakin hari boleh Kau tambah-tambahkan menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.